Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas bab 22 mengenai melakukan riset modifikasi perilaku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri Fitria Hadifa dan teman saya yaitu Gustiani Putri Ningrum. Oke, yang pertama ada introduction-nya, yaitu riset terhadap program modifikasi perilaku berusaha menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hanya berkat program penanganan sajalah dan bukan karena sejumlah variabel tak terkontrol yang bertanggung jawab sepenuhnya bagi perubahan apapun di perilaku target. Nah, ada 4 jenis rancangan riset untuk memastikan hubungan sebab akibat antara sebuah program penanganan modifikasi perilaku dengan perubahan perilaku target, yaitu yang pertama ada rancangan pembalikan replikasi, yang kedua ada rancangan multi garis dasar, yang ketiga rancangan perubahan kriteria, dan yang keempat ada rancangan multi unsur atau pengubahan penanganan. Yang pertama ada rancangan pembalikan replikasi atau rancangan ABAB. Dalam terminologi riset, pengukuran perilaku disebut variabel terikat, sedangkan penanganan atau intervensi disebut variabel bebas. Dua pertimbangan utama untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat keduanya disebut validitas internal dan validitas eksternal. Sebuah riset atau eksperimen disebut memiliki validitas internal apabila secara meyakinkan terbukti bahwa variabel bebas sudah menyebabkan perubahan kepada variabel terikat yang dapat diamati. Sebuah riset atau eksperimen disebut memiliki validitas eksternal apabila temuan ini dapat digeneralisasikan pengaplikasiannya ke perilaku lain, individu lain, atau penanganan lain. Nah, rancangan pembalikan replikasi di mana sebuah rancangan eksperimental yang terdiri atas sebuah fase garis dasar diikuti oleh sebuah fase penanganan, kemudian diikuti oleh pembalikan kembali ke kondisi garis dasar, dan akhirnya diikuti oleh sebuah replikasi fase penanganan. Garis dasar seringkali disimbolkan dengan A, sedangkan penanganan B, sehingga rancangan riset ini disebut juga dengan rancangan ABAB. Fase garis dasar terus dilakukan hingga pola performanya menunjukkan kestabilan, tren, atau kecenderungannya memang berkebalikan dari performa yang diharapkan muncul lewat program. Nah, lalu pertimbangan ini mengarah kepada pemendekan atau pemanjangan garis dasar di proyek riset terapan. Pertama, pertimbangan ilmiah bagi kebaruan variabel bebas dan terikat harus diperhatikan. Dan yang kedua, pertimbangan praktis dapat membatasi panjangnya observasi garis dasar. Lalu, contohnya, seorang guru melihat satu siswa memiliki performa yang buruk dalam tes matematika. Guru mengimplementasikan sebuah program penguatan untuk melihat apakah program tersebut dapat membantu. Yang pertama ada dengan menggunakan baseline. Guru meminta siswa mengerjakan tes matematika dan mencatat skornya. Lalu yang kedua, menerapkan TX. Siswa menulis tes matematika dengan program penguatan dan skornya meningkat dari sebelumnya. Yang ketiga, hentikan TX atau kembali ke baseline untuk melihat apakah nilai siswa akan turun ke nilai awal. Dan yang terakhir, terapkan TX lagi untuk melihat apakah skor siswa akan meningkat dengan TX lagi. Nah, selanjutnya yang kedua ada rancangan multigaris dasar. Rancangan multigaris dasar dapat digunakan untuk membuktikan efektivitas penanganan tanpa harus kembali lagi ke kondisi garis dasar. Ada 3 jenis rancangan ini yang umum digunakan, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan sejumlah perilaku, yang kedua yang berkaitan dengan sejumlah situasi, dan yang terakhir dengan individu yang berkaitan. Nah, yang pertama rancangan multigaris dasar sejumlah perilaku. Rancangan multigaris dasar sejumlah perilaku melibatkan pembentukan garis dasar untuk 2 atau lebih perilaku seseorang atau individu yang diikuti oleh penanganan secara berurutan di sejumlah perilaku tersebut. Nah, sebagai contoh, sebuah garis dasar dapat dibuat untuk jumlah waktu yang dihabiskan seorang anak untuk membaca selama waktu luangnya di sekolah dan selama waktu luangnya di rumah. Kemudian, perlakuan seperti perhatian positif dapat diperkenalkan pertama kali di sekolah dan kemudian di rumah.
Sekali lagi, jika variabel dependen berubah setelah perlakuan diperkenalkan di setiap lingkungan, maka hal ini memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa perlakuan tersebut pada kenyataannya bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Nah, jadi prosedur ini digunakan hanya untuk pada satu individu, dan kita bisa menyimpulkan bahwa prosedur ini valid hanya untuk individu tersebut. Sehingga kita harus berhati-hati untuk mengharapkan hasil yang sama dari individu yang lain. Yang kedua, ada rancangan multigaris dasar sejumlah situasi. Rancangan multigaris dasar sejumlah situasi ini melibatkan pembentukan garis dasar bagi sebuah perilaku dari seorang individu di dua atau lebih situasi yang secara berturut-turut diikuti oleh penanganan terhadap perilaku di situasi-situasi tersebut. Sama seperti contoh yang rancangan multigaris dasar pada sejumlah perilaku, sebuah garis dasar dapat dibuat untuk jumlah waktu yang dihabiskan seorang anak untuk membaca selama waktu luangnya di sekolah dan selama waktu luangnya di rumah. Kemudian, perlakuan seperti perhatian positif dapat diperkenalkan pertama kali di sekolah dan kemudian di rumah. Nah, dalam prosedur ini hanya digunakan untuk satu orang, jadi kita dapat menyimpulkan jika penanganan ini hanya efektif untuk individu tersebut. Jadi kita harus berhati-hati untuk mengharapkan hasil yang sama untuk individu-individu yang lain. Nah, yang selanjutnya ada rancangan multigaris dasar sejumlah individu. Rancangan multigaris dasar sejumlah individu melibatkan pembentukan garis dasar bagi sebuah perilaku dari dua atau lebih individu setelah penanganan diberikan kepada mereka secara berturut-turut. Jadi di rancangan multigaris dasar sejumlah individu ini memiliki beberapa potensial masalah, yaitu dapat saja menjelaskan atau memodelkan perilaku yang diinginkan ke individu lain dan menyebabkan mereka mengalami perbaikan performa bahkan tanpa hadirnya penanganan. Lalu, tidak selalu memungkinkan untuk bisa menemukan dua atau lebih individu dengan masalah yang sama atau mendapat pengamat yang dibutuhkan bagi pengumpulan data. Namun, dapat diperhatikan bahwa replikasi sukses bagi efek penanganan di antara individu-individu membuktikan validitas internal maupun eksternalnya, sehingga meningkatkan sejumlah keyakinan akan sukses yang serupa bagi individu lain yang ditangani dengan cara yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rancangan pengubahan kriteria. Rancangan perubahan kriteria di mana kontrol yang diberikan kepada perilaku individu dievaluasi lewat perubahan berturut-turut kriteria perilaku bagi pengaplikasian penanganan. Jadi, jika perilaku secara konsisten berubah ke arah yang sama setiap kali perubahan dilakukan terhadap kriteria bagi pengaplikasian penanganan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penanganan memang bertanggung jawab sepenuhnya bagi perubahan perilaku. De Luca and Holborn 1992 menggunakan rancangan perubahan kriteria untuk membuktikan efek-efek sistem penguatan penanda bagi program olahraga sejumlah anak laki-laki 11 tahun yang beberapa dari mereka menderita obesitas dan sisanya tidak. Fase 1. Di fase 1 atau garis dasar yang terdiri atas beberapa kali sesi latihan 30 menitan, para peneliti menilai tingkat mengayuh sepeda statis setiap anak. Berdasarkan data ini, mereka menetapkan kriteria penguatan untuk taraf 15% lebih tinggi daripada frekuensi rata-rata mengayuh sepeda di garis dasar. Selanjutnya fase 2. Di fase 2, siapapun anak yang mampu memenuhi kriteria tersebut akan memperoleh poin atau ditandai oleh bunyi bel dan lampu menyala yang dapat ditukarkan dengan penguat pendukung. Ketika performa si anak meraih kestabilan di tingkat baru mengayuh pedal ini, fase 3 dimulai. Di fase 3, di titik ini, kriteria untuk mendapatkan penguat diubah menjadi 15% lebih tinggi daripada tingkat rata-rata performa di fase 2. Dengan cara yang sama, setiap fase berikutnya dinaikkan kriteria penguatannya menjadi 15% lebih tinggi.
Bisa dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan data salah satu anak laki-laki tersebut performanya meningkat setiap kali kriteria penguatnya diubah. Pola ini terjadi dialami juga oleh 3 anak laki-laki yang mengalami obesitas dan 3 anak laki-laki yang tidak obesitas. Untuk membuktikan lebih jauh kontrol eksperimen program penguatan ini, sebuah pembalikan ke fase garis dasar dilakukan di riset ini. Setelah hasil mengonfirmasi hubungan sebab akibat program dan perilaku, peneliti mengembalikan program ke fase terakhir sebelumnya. Harus dicatat bahwa meskipun pembalikan menyediakan informasi yang mengonfirmasi keberhasilan program, namun pembalikan seperti ini bukan ciri utama rancangan pengubahan kriteria. Selanjutnya, ada rancangan pengubahan penanganan atau rancangan multi-unsur. Rancangan pengubahan penanganan yang disebut juga rancangan multi-elemen yang melibatkan pengubahan 2 atau lebih kondisi penanganan, satu kondisi tiap sesinya untuk mengasesmen efek-efek mereka terhadap perilaku tunggal tertentu seorang individu. Contohnya, Wolko, Rissaiko, and Martin 1993 yang membandingkan 3 penanganan berbeda untuk memperbaiki performa para pesenam pemula di palang keseimbangan. Penanganan jenis pertama adalah pelatih standar yang biasanya diberikan pelatih senam. Di dalam rancangan pengubahan penanganan, pelatih standar oleh pelatih saja biasanya menjadi kondisi garis dasar. Penanganan jenis kedua adalah standar pelatih plus pensettingan pemonitoran dan umpan balik oleh pelatih yang bersifat publik. Di kondisi ini, pelatih menuliskan tujuan tertulis bagi pesenam, menempelkan sebuah grafik di papan informasi di tepi lapangan berisi catatan performa atlet tersebut, dan memberi umpan balik kepadanya di hadapan atlet-atlet lain di akhir sesi latihan. Penanganan jenis ketiga adalah pelatih standar plus manajemen diri secara pribadi oleh atlet dengan menetapkan tujuan sendiri, mencatat sendiri performanya, dan memberi umpan balik kepada dirinya sendiri untuk meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada analisis data dan interpretasi. Para peneliti yang menggunakan rancangan eksperimen modifikasi perilaku yang biasanya menganalisis data mereka tanpa menggunakan kelompok-kelompok pengontrolan dan teknik-teknik statistik canggih yang umumnya dilakukan di area-area penelitian psikologis lainnya. Evaluasi terhadap efek penanganan tertentu biasanya dibuat berdasarkan 2 perangkat utama kriteria, yaitu ada ilmiah dan praktis. Ada 7 kriteria yang umumnya digunakan untuk meningkatkan keyakinan kita bahwa penanganan atau variabel bebas sungguh memberi efek terhadap perilaku atau variabel terikat. Keyakinan akan efek ini meningkat ketika yang pertama, semakin banyak penanganan direplikasi atau diulangi. Yang kedua, semakin sedikit poin-poin yang tumpang tindih antara fase garis dasar dan fase penanganan. Yang ketiga, semakin cepat efek dapat diamati setelah penanganan diberikan. Yang keempat, semakin besar efek yang muncul. Yang kelima, semakin cepat prosedur penanganan dispesifikasikan. Yang keenam, semakin terpercaya ukuran-ukuran responnya. Yang ketujuh, semakin konsisten temuan-temuan dengan data yang sudah ada dan teori behavior yang umumnya diterima. Penilaian terkait manfaat praktis perubahan perilaku dapat juga disebut dengan penilaian efektivitas klinis atau penilaian kegunaan sosial. Konsep yang berkaitan dengan manfaat praktis ini adalah validitas klinis. Wolf 1978 menyatakan bahwa pemodifikasi perilaku mensahihkan secara sosial kinerja mereka minimal di 3 tingkatan, yaitu
Yang pertama, ada perilaku target memang sangat penting bagi klien dan masyarakat. Yang kedua, dapat diterimanya oleh klien terkait prosedur tertentu yang akan digunakan, terutama jika memang terdapat prosedur alternatif yang bisa meraih hasil yang sama. Yang ketiga, kepuasan konsumen dengan hasil penanganan. Selanjutnya ada latihan-latihan aplikasi. Yang pertama, latihan yang melibatkan orang lain. Misalkan, mengajari beberapa mahasiswa melakukan riset yang menggunakan rancangan pembalikan replikasi dan rancangan multigaris dasar. Mahasiswa harus melakukan sebuah proyek riset di mana mereka memilih satu variabel terikat dan mengevaluasi efek-efek sejumlah penanganan terhadap variabel tersebut. Tugas sebagai guru adalah menganalisis bahan untuk menyiapkan sebuah panduan yang dapat membantu mahasiswa memilih rancangan eksperimen yang tepat. Panduan sebaiknya berformat serangkaian pernyataan jika maka yang dapat mengarah ke rancangan tertentu. Yang kedua, latihan modifikasi pribadi. Perekaman diri tanpa prosedur behavior tambahan terkadang menyebabkan reaktivitas, yaitu perekaman diri itu sendiri sudah mampu memicu perubahan perilaku. Misalkan, seseorang memutuskan untuk mendeskripsikan sebuah prosedur perekaman diri dan kemudian menginvestigasinya sebagai sebuah penanganan di sebuah program modifikasi diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.